Pernah nggak sih kamu ngerasa udah ngomong panjang lebar, curhat macem-macem, tapi kok kayaknya nggak nyampe gitu? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah perbedaan yang kelihatannya sepele dalam komunikasi, tapi dampaknya, wih, besar banget. Ini adalah ide yang bisa jadi bakal ngubah cara kamu mandang setiap obrolan. Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Coba deh inget-inget lagi obrolan terakhir yang benar-benar penting buat kamu. Coba jujur sama diri sendiri. Waktu itu kamu merasa beneran didengerin? Atau cuma sekedar, ya dikasih respons aja? Coba deh diem sejenak, rasain bedanya. Kelihatannya emang mirip ya, tapi rasanya jauh banget bedanya. Iya kan? Ini tuh bukan cuma soal pilihan kata loh. Ini adalah garis pemisah antara koneksi manusia yang tulus dan interaksi yang rasanya hampa. Jadi, apa sih sebenarnya yang bikin dua hal ini beda banget? Yuk kita bedah lebih dalam lagi, biar kita paham kenapa dua pengalaman ini bisa kerasa beda banget di obrolan kita sehari-hari. Nah, ini dia nih. Pas kita ngerasa benar-benar didengerin. Rasanya tuh kayak, oke, gue dimengerti. Enak banget kan? Orang yang ngobrol sama kita itu nggak cuma nungguin giliran ngomong, tapi dia benar-benar fokus buat memahami kita. Ada kehadiran emosional di sana yang bisa kita rasain. Sekarang coba bandingin sama ini. Dikasih respons. Pernah nggak kamu lagi pengen banget curhat, cuma pengen didengerin aja, malah langsung disambar pakai solusi. Kamu harusnya gini, gitu. Nah, itu dia contohnya. Kamu dapat jawaban sih, tapi hati kamu ngerasa nggak benar-benar dipahamin. Lihat deh perbandingannya di sini. Jelas banget. Di satu sisi, ada koneksi, ada fokus, ada pemahaman, ada kehadiran. Di sisi lain, itu cuma transaksi, jawaban standar, solusi instan, selesai. Intinya, ini soal bedanya empati sama efisiensi belaka. Eits, ternyata perasaan yang kita alamin ini bukan cuma firasat loh. Ada penjelasan psikologis di baliknya. Yuk kita lihat apa kata para ahli soal ini. Nah, ini dia nih dua istilah kuncinya. Active listening atau mendengarkan aktif, lawan passive response atau respon pasif. Kalau kita paham dua konsep ini, wah bahkan ngebuka mata kita banget soal dinamika obrolan kita selama ini. Active listening itu ya bukan cuma dengerin pakai kuping, tapi ini tuh sebuah praktik yang butuh konsentrasi penuh. Inilah rahasia di balik perasaan didengerin yang bikin lega itu. Tujuannya bukan buat nyiapin jawaban atau balesan, tapi murni buat ngerti, benar-benar ngerti. Nah, di sisi lain ada passive response. Ini tuh kayak ngobrol sama orang yang cuma manggut-manggut aja, tapi kita tahu banget pikirannya kemana-mana. Dia dengerin sih kata-kata kita, tapi maknanya nggak ketangkep sama sekali. Hasilnya, ya gitu deh, interaksi jadi terasa dangkal dan nggak memuaskan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling nusuk mungkin ya. Sebuah ide yang bisa jadi bikin kita mikir keras. Saya sebut ini respons kosong. Coba renungkan kalimat ini dalam-dalam ya. Kadang kamu tidak benar-benar didengar. Kamu hanya tidak dibiarkan dalam keheningan. Jelek kan? Terkadang respons yang kita terima itu cuma buat ngisi sepi aja, bukan buat jadi jembatan biar kita saling paham. Jadi, setelah kita bahas semua ini, yuk kita balik lagi ke pertanyaan paling awal tadi. Saya pengen banget kamu bawa pemikiran ini ke obrolan-obrolan kamu selanjutnya. Coba tanya sama diri sendiri, sejujur-jujurnya, di obrolan yang paling penting buat kamu itu beneran didengerin atau cuma dikasih respon saja? Karena sadar sama jawabannya, itu adalah langkah pertama untuk bisa meminta dan juga memberi komunikasi yang jauh lebih berarti. Pilihlah untuk mendengar dan juga untuk didengar.